Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Pratiwi dari kelas FM 20C dengan nomor NIM 105721120920920. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas final test mata kuliah Teknik Analisa Laporan Keuangan, di mana materi yang akan saya bawakan mengenai rasio activity atau activity ratio dan rasio profitabilitas. Nah, kita masuk pada pembahasan di mana pengertian rasio aktivitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Adapun beberapa hal yang digunakan dalam menghitung rasio aktivitas. Yang pertama, perputaran piutang. Kedua, perputaran persediaan. Yang ketiga, perputaran modal kerja. Yang keempat, fixed asset turnover. Yang kelima, perputaran total aktiva. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh kasus, di mana contoh kasus yang saya ambil yaitu PT Emancipation Network Tbk. Komponennya dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya kita menghitung perputaran piutang, di mana pada tahun 2022 perputaran piutangnya sebesar 5 kali dan days of receivable-nya 72 hari. Nah, sedangkan pada tahun 2021 perputaran piutangnya sebesar 6 kali dan days of receivable-nya 60 hari. Hal ini menandakan bahwa perputaran piutang pada tahun 2021 ke tahun 2022 menurun, yang mana dari 6 kali menjadi 5 kali. Ya, selanjutnya tentang perputaran persediaan, di mana pada tahun 2022 perputaran persediaannya sebanyak 8 kali dan days of receivable-nya 45 hari. Sedangkan pada tahun 2021 perputaran persediaannya sebanyak 5 kali dan days of receivable-nya 72 hari. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2021 ke tahun 2022 perputaran persediaannya naik. Selanjutnya perputaran modal kerja. Nah, pada tahun 2022 perputaran kerjanya sebanyak 1 kali, sedangkan pada tahun 2021 perputaran modal kerjanya sebanyak 2 kali. Hal ini membuktikan bahwa perputaran modal kerja pada tahun 2021 ke tahun 2022 berkurang, yakni sebesar 1 kali. Nah, selanjutnya kita masuk ke fixed asset turnover, di mana pada tahun 2022 fixed asset turnover-nya sebanyak 13 kali, sedangkan pada tahun 2021 fixed asset turnover-nya sebanyak 17 kali. Nah, hal ini membuktikan bahwa pada tahun 2021 ke tahun 2022 fixed asset turnover-nya mengalami penurunan. Next, kita masuk ke total asset turnover, di mana pada tahun 2022 total asset turnover-nya sebanyak 1 kali, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 1 kali. Hal ini membuktikan bahwa total asset turnover dari tahun 2021 ke tahun 2022 stabil atau tidak mengalami kenaikan dan penurunan. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua atau analisis profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan, di mana semakin tinggi rasio profitabilitas menggambarkan semakin tingginya kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Adapun rasio profitabilitas yang secara umum digunakan yaitu rasio margin laba bruto, yang kedua rasio margin laba neto, yang ketiga hasil pengembalian investasi atau ROI, dan yang terakhir yaitu hasil pengembalian ekuitas atau ROE. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh kasus yang mana rasio margin laba bruto dengan menggunakan persamaan berikut ini, di mana gross profit margin sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan pendapatan usaha. Nah, pada tahun 2022 gross profit marginnya adalah 0,06, sedangkan pada tahun 2021 gross profit marginnya adalah 0,05. Selanjutnya kita masuk ke rasio margin laba neto, di mana rasio ini membandingkan antara laba neto sesudah pajak dengan penjualan. Dengan persamaan, net profit margin sama dengan laba neto dibagi dengan pendapatan usaha. Nah, dapat kita lihat pada contoh kasus berikut. Pada tahun 2022, net profit marginnya sebanyak 0,05, sedangkan 2021 juga menghasilkan 0,05. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil pengembalian investasi atau ROI. menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal peminjam
ataupun modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik, demikian pula sebaliknya. Di mana persamaannya yaitu ROI sama dengan laba neto dibagi dengan total aktiva. Nah, dapat dilihat pada contoh kasus berikut di mana pada tahun 2022 ROI-nya adalah 0,011 sedangkan 2021 ROI-nya sebesar 0,016. Nah, yang terakhir yaitu hasil pengembalian ekuitas atau ROE, di mana rasio ini mengukur laba neto sudah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik, di mana pemilik perusahaan semakin kuat. Dapat dihitung dengan persamaan ROE sama dengan laba neto dibagi dengan total ekuitas, di mana pada tahun 2022 ROE-nya adalah 0,017 sedangkan pada tahun 2021 ROE-nya adalah 0,024. Nah, cukup sekian dari pemaparan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.